Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di berbagai bidang kehidupan, dan salah satunya adalah bergerak di bidang pendidikan. Berdasarkan data terbaru dalam dunia pendidikan, tidak kurang dari 10.000 lembaga pendidikan Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memahami makna Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memahami makna Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM 425. Kemudian ada teman saya Wirawan Hudan, NIM 420. Dan terakhir ada teman saya Iqbal HNP, NIM 418. Yang pertama adalah faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah. Secara umum ada dua faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Jadi faktor internal yang pertama adalah kelemahan dan praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran Islam ini dapat dijelaskan melalui dua bentuk. Yang pertama yakni tradisionalisme. Apa itu tradisionalisme? Jadi tradisionalisme merupakan pemahaman dan praktek Islam. Tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan terhadap hasanah Islam intelektual masa lampau. Hal ini berdampak buruk pada masyarakat Muslim di Indonesia pada saat itu, di mana akhirnya Islam itu stagnan dan tak mampu berkembang, tak mampu mengikuti arus perubahan zaman di tengah derasnya arus globalisasi yang disongsong oleh bangsa Barat pada saat itu. Kemudian hal ini menjadi spirit dari Muhammadiyah untuk melatar belakangi lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah pada saat itu. Kemudian adalah sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme sendiri merupakan pertemuan Islam dengan budaya lokal. Memang secara umum hal ini dipahami memperkaya hazanah-hazanah dan nilai-nilai Islam yang ada pada saat itu. Tetapi pada prakteknya hal ini membuat kecenderungan masyarakat keluar pada akidah dan ajaran yang Islam yang ajarkan, begitu istilahnya. Hal ini kemudian menjadi sesuatu yang melenceng pada nilai-nilai keagamaan, dan hal ini kemudian menjadi spirit dari Muhammadiyah untuk kembali mengingatkan masyarakat pada nilai-nilai yang telah Islam tetapkan. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah di sisi internal. Kemudian yang kedua adalah kelemahan lembaga pendidikan Islam. Mungkin pada saat ini kita dapat menjumpai sekolah-sekolah berbasis Islam, tetapi juga mengedepankan ilmu pengetahuan umum. Tetapi pada nyatanya pada saat itu adalah bahwa kebanyakan pesantren pada saat itu hanya mengajarkan santrinya mengenai pelajaran fikih, akidah, akhlak, tasawuf, balaghah, kemudian sorob, dan juga tauhid atau ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Tetapi pada saat itu tidak ada pesantren yang mengajarkan nilai-nilai atau pengetahuan umum kepada santrinya, baik itu biologi, kimia, fisika. Hal ini kemudian menjadi pemicu semangat Muhammadiyah untuk melatar belakangi lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah itu secara internal. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Sejauh ini ada 3 faktor eksternal yang dapat kita pahami, yakni yang pertama adalah kristenisasi, kedua kolonialisme, yang ketiga adalah gerakan pembaharuan Timur Tengah. Jadi yang memasuki yang pertama adalah kristenisasi. Jadi faktor eksternal yang pertama adalah kristenisasi, di mana pada saat itu bangsa-bangsa Barat mulai mengeksploitasi bangsa kita pada saat itu, dan mereka ingin menggantikan agama yang telah kita anut Islam sebelumnya pada saat itu menjadi Kristen. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya penyebaran agama Kristen, baik itu Kristen Protestan ataupun Kristen Katolik. Nah, pada saat itu kristenisasi ini juga didukung oleh bangsa Barat, khususnya Hindia Belanda pada saat itu, di mana pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan kristenisasi. Yang kedua adalah faktor eksternal kedua adalah kolonialisme. Jadi pada saat itu, pada saat penjajahan Belanda, nilai bangsa Belanda mencoba untuk melunturkan nilai-nilai dan spirit Islam yang ada pada saat itu, di mana bangsa Barat mencoba untuk mengurangi pengaruh Islam, baik itu dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Nah,
Hal ini kemudian menjadi pemicu lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah secara eksternal, di mana pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan berdalih bahwa dengan pendidikanlah bangsa kita dan nilai-nilai keislaman itu akan tetap kokoh. Kemudian faktor eksternal ketiga adalah gerakan pembaharuan Timur Tengah. Jadi gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu rantai dari gerakan pembaharuan yang ada di Timur Tengah pada saat itu. Di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri terinspirasi dari sosok-sosok seperti Muhammad Abdullah bin Abdul Wahab, kemudian Muhammad Abduh, dan juga bapak-bapak reformis Islam di Timur Tengah pada saat itu. Hal ini menjadi spirit dan pemicu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan, khususnya terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada saat itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirawan Hudan Setiaksa menjelaskan tentang poin kedua, yaitu cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Di sini cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah cita-cita pendidikan Muhammadiyah ini digagas atau dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menjelaskan bahwasannya cita-cita pendidikan Muhammadiyah ini bertujuan untuk lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama. Jadi istilahnya di sini adalah ulama di sini harus bisa berpikiran luas, kuat jasmani dan rohani. Jadi wawasannya itu tidak harus, jadi menitik beratkan di kedua elemen tersebut. Elemen tersebut adalah dari yang ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda pada saat itu yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana pengetahuan agama dan pengetahuan umum itu disatukan. Itu dalam satu sekolah itu kedua elemen tersebut digabungkan dan diajarkan bersama. Jadi di sini ditekankan bahwasanya nantinya manusia-manusia baru ini akan istilahnya mendapat kedua ilmu tersebut. Jadi contohnya kalau di era modern saat ini kita mengerti tentang matematika, ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan untuk memberikan ilmu-ilmu agama seperti fikih, akidah akhlak, atau baca tulis Quran semacamnya seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, dan saya akan menjelaskan bagaimana pemikiran dan praksis dari pendidikan Muhammadiyah. Kita tarik ke sebelumnya bahwa Kiai Ahmad Dahlan itu bertujuan ketika membuat sebuah pendidikan Muhammadiyah ini untuk menyadarkan fungsi dan peran manusia, yaitu bagaimana kita mengintegralkan atau menyatukan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, dan juga kita harus mengembangkan sikap toleran terhadap ilmu pengetahuan. Ibaratnya antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu kita gabungkan jadi satu. Adapun tentang mengintegralkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama ini disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan melalui Kiai Ibrahim. Intinya agama Islam itu kalau kita ibaratkan itu seperti gayung.
yang udah rusak pegangannya dan udah rusak kalengnya tuh, buat nampung airnya, karena udah bocor dan dimakan karat, itu udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam itu kan tetap harus nggunain gayung itu sebagaimana biasanya, tapi karena udah rusak nggak bisa dipakai dong. Tetapi tetangga kita atau umat-umat selain kita atau orang-orang di sekitar kita yang nggak tahu Islam, tapi mereka tahu cara bagaimana memperbaiki alat yang kita gunakan itu. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, kita harus berani meminjam dan memperbaiki. Mereka itu orang yang bisa memperbaiki adalah kaum-kaum cerdik, yang pandai, yang terpelajar, tetapi bahkan mereka tidak tahu dan tidak memahami agama Islam. Padahal mereka itu pada dasarnya mengakui bahwa pribadinya itu Muslim juga. Nah, di saat seperti ini, kita nggak mau menjadi umat yang bobrok kan. Oleh karena itu, kita harus mendekati mereka dengan cara sebaik-baiknya, menerima mereka sebaik-baiknya, sehingga perkenalan kita itu bisa menjadi timbal balik dan menjadi manfaat bagi satu sama lain, begitu. Dan Kiai Ahmad Dahlan juga menawarkan sebuah tujuan pendidikan Islam. Ada 3 poin yang disampaikan tujuan dari Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah mewujudkan Islam menjadi generasi yang baik budi, yang sopan, dan juga yang kedua alim dalam ilmu agama, dan menjadi wawasannya itu menjadi luas. Jadi nggak hanya kita memahami ilmu agama saja, kita harus memahami ilmu dari ilmu pengetahuan umum agar kedepannya menjadi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum menjadi selaras dan berjalan berdampingan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah komitmen untuk berjuang. Jadi Kiai Ahmad Dahlan tuh mendirikan pendidikan Muhammadiyah ini berkomitmen untuk berjuang demi kepentingan masyarakat. Jadi gak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat serta umat Islam. Adapun Kiai Ahmad Dahlan juga menekankan sebuah pendidikan akal seperti ini. Jadi setinggi-tingginya pendidikan akal itu adalah pendidikan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah ilmu yang harus kita pelajari untuk menjaga menjaga agar kita itu nggak salah berpikir. Istilahnya kayak ilmu untuk berpikir, yang bikin orang itu selamat dari cara berpikir yang salah. Nah, karena gak ada yang namanya manusia itu mengetahui berbagai nama atau bahasa kecuali ada yang ngajarin. Dan dari orang yang mengajar itu, mereka akan mendapatkan ilmu dari guru. Lalu mereka akan ngajarin ke orang lain dan seterusnya. Dan juga dari pemikiran Kiai Ahmad Dahlan tentang pendidikan Muhammadiyah ini, kita mendapatkan 2 poin. Yang pertama, belajar ilmu pengetahuan dan ilmu teori. Yang kedua adalah belajar mengerjakan atau beramal, mengerjakan dan mempraktekkan amalan tersebut. Pelajaran itu harus dipelajari dengan sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat.
Jadi eh, sepertinya kita harus kayak belajar secara pelan-pelan, nggak bisa langsung ketika ada pelajaran A B C D kita langsung pelajari empat-empatnya. Pasti akan melalui tingkatan ya, tingkat pertama, tingkat dasar. Ketika kita sudah bisa tingkat dasar, maka kita harus naik ke tingkat selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.